Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni. Saya kelas IPS 2, siswa dari MA Nurul Qanaah. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sejarah zaman kemerdekaan Indonesia. Zaman kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Periode ini ditandai dengan pembangunan negara, perkembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk juga yakni 1. Perlawanan dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. 2. Kekurangan sumber daya infrastruktur. 3. Perbedaan ideologi dan kepentingan di antara para pemimpin Indonesia. Pada periode ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Mereka berusaha membangun negara dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Perang kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Perang ini dimulai ketika Belanda mencoba kembali menjajah Indonesia. Indonesia dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia, yakni TNI, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perang kemerdekaan berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakhiri perang. Setelah perang kemerdekaan Indonesia memulai pembangunan negara. Pada periode ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ia berusaha membangun negara dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pembangunan negara pada periode ini ditandai dengan 1. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara. 2. Pembangunan industri seperti tekstil, baja, dan kimia. 3. Pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan membawa Indonesia ke dalam periode yang dikenal sebagai Orde Baru. Periode ini Indonesia mengalami yakni 1. Pembangunan ekonomi yang pesat. 2. Pembangunan infrastruktur yang luas. 3. Penurunan tingkat kemiskinan. Namun, periode Orde Baru juga ditandai dengan penindasan terhadap oposisi dan kebebasan berbicara, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie memimpin Indonesia ke dalam periode yang dikenal sebagai reformasi. Pada periode ini, Indonesia mengalami pembangunan demokrasi dan kebebasan berbicara, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan. Namun, periode reformasi juga ditandai dengan kekurangan stabilitas politik dan ekonomi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, zaman kemerdekaan Indonesia adalah periode yang kompleks dan dinamis. Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan tantangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.